Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Libra 1 Mei sampai 15 Mei 2023. Dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk saya. Ini ada gelang energi teman-teman, udah diisi dengan spiritual dalam arti surat yasin ya, karena saya muslim, dan juga supranatural menurut kepercayaan menurut nama kalian seperti itu. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130.000. Ini contoh botol aja ya. Dan ini 30 ml harganya 85.000. Ini manfaat untuk asihan, disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan ini madu karomah, ini manfaat untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Dan ini harganya sekitar 90 ribuan teman-teman, dan ini bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Kita nggak bahas kehidupan dulu ya. Bagi kalian yang mau konsultasi, pembacaan garis tangan, personal reading, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat ya. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih ya. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan. Kehidupan zodiak Libra 1 Mei sampai 15 Mei 2023. Di sini banyak dari kalian mungkin gini. Jadi kalian itu seperti banyak permasalahan, banyak tekanan yang membuat kalian tuh merasa seperti lelah secara pemikiran, secara tindakan juga udah merasa lelah banget, karena apapun yang kalian upayakan ini kok seperti enggak yang kalian harapkan hasilnya. Dan juga beban itu seperti silih berganti, ganti henti ya, seperti itu. Entah tentang kewajiban-kewajiban kalian, misalnya tentang pembayaran atau apapun itu. Dan di sini tuh seperti ada kesedihan, tetapi ada juga rasa senang. Mungkin ya teman-teman di antara kalian ini udah ada yang misalnya gini, misalkan tuh udah punya anak gadis ya, seperti, atau mungkin anak laki-laki ataupun perempuan yang udah dewasa dan ingin melamar atau dilamar, sepertinya diterima. Nah seperti itu. Jadi walaupun ada kesusahan, tapi tetap ada juga kebahagiaannya. Dan di sini kan tuh seperti udah bisa melepaskan beban, walaupun pelan tapi pasti ya. Entah beban dalam hal pemikiran ataupun pekerjaan atau tanggung jawab kalian. Walaupun memang di sini kalian tuh seperti merasa lelah sekali, tapi nggak membuat kalian ini putus asa, hilang harapan atau menyerah. Karena dibalik semua ini banyak hal yang bisa kalian syukuri teman-teman, karena akan banyak keberkahan rezeki yang tidak akan kalian duga. Tapi ini saya merasanya ya energinya sekitar pertengahan Mei atau mungkin akhir Mei ya mulainya, tapi bisa juga mungkin awal Mei juga udah terasa. Dan memang ini istilahnya rezeki yang memang tidak kalian duga-duga, karena kadang-kadang ya apa yang kalian upayakan tuh misalnya di bidang ini, tahu-tahu peluangnya di bidang yang lain, dan itu bakal rezeki yang banyak di bidang di situ. Atau mungkin selama ini kalian merasa kenapa ya aku ini udah berusaha semaksimal mungkin kok hasilnya enggak bagus, enggak seperti yang kalian harapkan, selalu gagal. Tetapi ternyata pelan tapi pasti itu justru membuat kalian ini semakin bagus, semakin baik rezekinya ke depannya. Yang tadinya mungkin ya berapa peluang atau mungkin pintu-pintu itu seperti tertutup, tapi pelan tapi pasti seperti mulai terbuka. Jadi intinya di bulan Mei ini untuk kalian zodiak Libra akan banyak terbuka pintu-pintu rezeki. Walaupun memang di sini sepertinya ada yang memang ada awal baru, tapi ada juga yang memang udah mulai terasa di bulan April. Tetapi di sini memang akan terpenuhi pelan tapi pasti. Tetapi
karena memang ini sesuatu yang memang hasil kerja keras kalian, dan ini dapatkannya juga nggak mudah. Jadi kalian ini harus benar-benar istilah bijaksana dalam memakai keuangan, atau membelikan sesuatu untuk hal-hal yang penting yang memang akan bermanfaat suatu saat nanti di masa depan kalian, atau di masa depan kalian, seperti di masa tua kalian, seperti itu teman-teman. Jadi intinya ada keberkahan rezeki atas kesabaranmu, atas keyakinanmu bahwa kalian itu suatu saat akan berhasil. Dan ini sepertinya kalian juga semakin tabah, semakin tahan banting, dan mentalnya juga semakin kuat. Seperti itu teman-teman ya. Dan bagi kalian yang punya masalah di bidang ini, saya sih lebih ngeliat di bidang keuangan sih, atau utang piutang, ini pelan tapi pasti ada jalan keluarnya, atau ada untuk membayarnya, seperti itu ya. Walaupun nggak lunas langsung tapi ada aja. Kita ngebahas keuangan ya, keuangan zodiak Libra ini 1 Mei sampai 15 Mei 2023. Sepertinya banyak dari kalian yang awalnya merasa sakit hati ya. Sakit hati itu mungkin ya teman-teman, ada orang lain, entah keluarga terdekat, orang dekat, atau mungkin orang lain yang selalu memandang kalian ini sebelah mata, karena kalian itu dianggap bukan siapa-siapa dan nggak bisa apa-apa, dan mungkin hidupnya tuh seperti setak, nggak maju-maju ya, secara jelasnya seperti itu, mungkin secara kasarnya ya seperti itu. Dan kan tuh merasa sedih dengan itu, dan kadang-kadang kalian juga merasa, kenapa sih kehidupanku ini kok untuk maju itu sulit banget, ada aja kendalanya. Padahal kalau berusaha itu aku udah semaksimal mungkin berusaha, semampu aku misalnya gitu ya, tetapi kenapa begini-begini aja. Nah ini kuat banget perasaan seperti, ada rasa sedih yang sangat dalam. Tetapi sepertinya memang keadilan Tuhan akan datang kepada kalian teman-teman. Di sini kalian itu seperti mungkin banyak yang berbagi secara perasaan, mungkin curhat ya kepada keluarga ataupun orang-orang yang kalian percaya, misalnya sahabat yang memang istilahnya mengerti keluh kesah kalian, mengerti istilahnya kesedihan kalian. Dia bisa memberikan seperti apa ya, pencerahan atau arahan atau semangat kepada kalian yang memang benar-benar masuk akal banget di hati kalian, benar-benar masuk ke dalam pikiran kalian, sehingga pelan tapi pasti hati kalian itu seperti tercerahkan, seperti terbuka ya, seperti itu. Dan di sini kan tuh sepertinya bangkit kembali, meraih apa yang kalian impikan, apa yang kalian perjuangkan, yang kemarin merasa putus asa, kenapa kok begini-begini aja, apa yang kalian upayakan itu seperti mentok ke sana kemari tuh nggak jelas, nggak jalan gitu ya, seperti itu. Tetapi di sini pelan tapi pasti sepertinya ada 1 atau 2 impian yang akan tercapai dalam kehidupanmu di bulan Mei ini teman-teman, entah tentang apapun ya, entah tentang pekerjaan, usaha, atau jalan keluar dari segala permasalahanmu, atau penjualan, mungkin kalian ingin menjual apa gitu ya untuk menyelesaikan masalah kalian, seperti itu. Yang berhubungan dengan finansial ini kuat banget secara finansial. Nah di sini kan tuh sepertinya akan ada keberkahan yang memang tidak pernah kalian duga. Memang ini awal teman-teman, tetapi walaupun awal kan istilah kalau kita bisa mengelolanya, bisa apa ya, seperti bisa memanfaatkan peluang, bisa bisa menyimpan uang untuk masa depan kalian, kalau ada rezeki itu kan akan lebih lebih baik, dan itu akan menjadi titik awal untuk kalian mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Memang di sini ada peringatan, ketika kalian dapatkan rezeki, jangan untuk poya-poya, jangan untuk apa aja dibeli, yang nggak perlu aja dibeli, jangan, karena ini sepertinya sesuatu yang harus kalian istilahnya pergunakan dengan sangat baik. Jadi cobaannya jangan sampai kalian tidak istilahnya mempergunakan uang kalian dengan bijaksana, jangan boros-boros, karena kalau kalian bisa menyimpan untuk kehidupan kalian, masa depan kalian, masa tua kalian nantinya, pasti suatu saat nanti kalau kalian butuh misal untuk pengembangan usaha, untuk pekerjaan tertentu, kalian ada uang untuk itu, jadi nggak usah repot-repot lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian nggak bisa manage keuangannya, ini agak sulit
sulit banget untuk kedepannya gitu. Jadi intinya di sini untuk kalian zodiak Libra, secara keuangan ini ada rezeki yang tidak terduga atau peluang yang tidak terduga yang akan datang kepadamu, awal baru untuk kehidupan kalian menjadi orang yang lebih baik lagi dalam hal finansial. Kehidupanmu itu lebih baik lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi tetap harus bijaksana. Dan mungkin ada satu atau dua impian kalian yang akan tercapai. Seperti misalnya penyelesaian masalah atau hal apapun yang memang membutuhkan istilahnya kecerdasan dan juga harapan untuk kalian itu menjadi orang yang punya kehidupan lebih baik ke depannya. Seperti ini, lebih ke finansialnya kuat sih, seperti itu ya. Kita ngebahas asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan kita ngebahas yang berpasangan dulu. Sepertinya banyak dari kalian yang merasa sedih, merasa khawatir, merasa takut dengan kehidupan ini, dan merasa kenapa sih kok hidupku begini-begini aja. Jadi kayak semacam menyalahkan kehidupan, menyalahkan pernikahan kalian, menyalahkan diri kalian sendiri dan juga pasangan, menyalahkan keadaan. Memang ini sangat menyakitkan ya teman-teman, tetapi mungkin di balik semua ini ada cobaan yang harus kalian lalui, dan semoga setelah kalian bisa melewati semua ini menjadi orang yang lebih baik lagi, kehidupannya juga semakin terbuka dengan keberkahan rezeki. Tuhan semakin melimpahkan istilahnya kemudahan kepada kalian, rezekinya dibukakan, seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kalian juga seperti ada yang merasa tersakiti atau terhianati oleh pasangan kalian sendiri. Mungkin pasangan kalian ini istilahnya menyakiti kalian entah dengan ucapan atau tindakan. Dia lebih memilih atau memihak orang ketiga. Orang ketiga ini bisa dibilang selingkuhan atau bisa juga ini keluarga besar atau keluarga inti ya, seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti ada keberkahan rezeki yang semakin lancar dan terbuka untukmu. Kalian menjadi orang-orang yang semakin dewasa, semakin tenang pemikirannya, semakin kuat dalam menjalani kehidupan dan punya power dalam menjalani kehidupan ini. Jadi menjadi seorang pemimpin untuk diri kalian sendiri, untuk hidup kalian sendiri. Jadi bukan orang-orang yang mudah diprovokasi, mudah diatur. Maksudnya diatur itu untuk hal-hal yang negatif ya teman-teman. Jadi orang-orang yang udah punya pemikiran sendiri, pendirian sendiri, dan berdiri di atas kaki kalian sendiri, entah dalam pekerjaan atau mungkin dalam pemikiranmu yang semakin dewasa dan semakin matang ya. Secara asmara sepertinya kalian ini udah bisa memilah dan memilih mana yang terbaik buat kehidupanmu. Kalau memang saat ini kalian istilahnya lebih baik berpasangan dan ketemu dengan pasangan yang terbaik, kalian akan memilih untuk punya komitmen. Tetapi kalau kalian merasa belum menemukan yang terbaik untuk menjadi pasanganmu, kalian lebih fokus kepada jiwamu, pemikiranmu, kehidupanmu, pekerjaanmu, usahamu ya, seperti itu. Jadi lebih fokus ke diri kalian sendiri dan finansial kalian. Jadi enggak ada yang merasa terbebani dengan keadaan, misalnya aku belum punya pasangan nih, aku merasa sedih, aku merasa enggak bahagia, enggak seperti itu. Jadi udah banyak dari kalian yang terbentuk menjadi orang-orang yang semakin bermental baja dan juga pemikirannya dewasa. Ketika menjalani kehidupan itu lebih enjoy, lebih bahagia, dan lebih punya power untuk diri kalian sendiri, dan itu terlihat oleh orang lain. Jadi orang lain tuh semakin melihat kemampuanmu dan percaya dengan kalian, seperti itu ya. Kita ngebahas yang single ya. Yang single parent. Yang single parent. Laki-laki dulu. Sepertinya banyak dari kalian yang semakin bisa menyadari di balik kesendirian, di balik kesepian kalian, di balik kekosongan ya, kehampaan kalian ini, ternyata nggak selamanya seperti itu. Mungkin ya teman-teman, banyak dari kalian yang udah merasa hampa, merasa kosong jiwanya, udah lama nggak punya seseorang yang benar-benar bisa kalian percaya ya, seorang pasangan, seseorang yang bisa memahami kalian, bisa mengerti kalian, atau seseorang yang bisa istilahnya membuat kalian ini seperti punya tujuan hidup yang jelas gitu, seperti itu. Tetapi pada akhirnya kalian tuh seperti memahami
bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan jodoh yang terbaik ketika udah saatnya. Jadi mungkin kalian tuh seperti semakin spiritual, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mempercayakan semuanya kepada Yang Maha Kuasa ya, seperti itu. Pasrah bukan berarti menyerah ya teman-teman. Kadang-kadang kita di saat kita udah lelah, udah merasa nggak berdaya, kita pasrah, tapi bukan berarti menyerah. Kadang-kadang kita pasrahnya kita yakin dan percaya kepada Tuhan dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita ketika udah saatnya. Karena Tuhan yang tahu mana yang terbaik dan waktu yang terbaik untuk kita. Ya, seperti itu. Jadi intinya buah kesabaran kali ini seperti ada buahnya nih teman-teman ya. Akan ada berkah rezeki atau kebahagiaan yang akan datang kepadamu. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan yang semakin terbuka jalannya. Mungkin yang tadinya pekerjaannya atau bisnisnya mati suri ya, nggak jalan, ini ada jalan keluar untuk lancar lagi. Ada juga yang akan punya pekerjaan baru atau kabar baik yang berhubungan dengan misalnya kerjasama yang semakin baik, semakin diperpanjang, mungkin ya seperti itu. Atau bisa juga ini berhubungan dengan akan ada cinta yang akan datang kepadamu, tapi ini seperti ada yang dijodohkan atau mungkin dikenalkan ya oleh keluarga, oleh uh, misalnya oleh keluarga atau oleh teman ya, seperti itu ya. Tapi ada juga yang memang kalian bertemu tanpa disengaja di saat kalian pergi kemana, bertemu di mana gitu ya, seperti itu. Dan itu pun istilahnya sepertinya ada uh, perkenalan dulu, komunikasi dulu, baru ada komitmen seperti seiring waktu ya. Tetapi ada juga yang memang akan bertemu dengan seseorang yang tidak pernah kalian duga atau bayangkan, dan orang ini orang yang pernah kalian kenal atau pernah ada dalam kehidupanmu. Bisa mantan atau bisa juga memang orang yang udah kalian kenal tapi belum pernah ada hubungan. Seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Ini sepertinya banyak dari kalian yang memang untuk mendapatkan sesuatu itu harus berjuang. Nah, perjuanganmu juga nggak mudah ya, seperti itu. Ini tentang asmara, tentang kehidupan, tentang harapan, seperti ini. Nggak mudah, butuh perjuangan, butuh kerja keras, bahkan ada cucuran keringat dan air mata. Ada orang-orang yang mengkhianati kalian, menyakiti kalian, atau membuat kamu tuh merasa tidak berdaya. Ada yang seperti itu. Tetapi di sini kalau kalian tetap berusaha, tetap bekerja keras, walaupun mungkin kalian ini sepertinya mempunyai harapan yang memang istilahnya besar, tapi jalannya sedikit atau jalannya itu mungkin rumit, tapi kalau kalian terus berjalan, cahaya cahaya semangat kalian, cahaya harapan kalian ini akan bisa mengubah semuanya ke arah yang lebih baik. Dan mungkin saat ini kalian harus berjuang dulu teman-teman untuk mencapai sesuatu. Tetap semangat, tetap bekerja keras, tetap yakin dengan keadilan Tuhan ya yang akan datang kepada kalian, dan tetap bersabar untuk menghadapi apapun. Tetap di tempat yang terbaik dan jalan yang baik. Seperti itu teman-teman, itu aja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.